meneruskan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik, kebiasaan perilaku dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat. Apa kebiasaan turun-temurun yang dilakukan di lingkungan keluarga kalian? Baik adik-adik, kebiasaan apa yang kalian lakukan secara turun-temurun di rumah kalian? Siapa yang lebih dulu? Ya, silakan. Di rumah saya setiap pagi keluarga saya meminum jamu kunyit. Mengkonsumsi jamu sangat lekat dengan tradisi kebudayaan lokal bangsa Indonesia. Jamu adalah tanaman tradisional yang biasa dimanfaatkan sebagai obat dan juga rempah masakan. Saya di rumah selalu menggunakan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Pulau Dewata yang masih digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kesuksesan yang ketiga padahal cangkal tobat cek mau bakti dini itu ada cewek dingin kan aduh buya tuh ampulang. Ya, dan yang terakhir? Waktu saya kecil, sebelum tidur saya selalu diceritakan dongeng. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Fungsi dongeng adalah sebagai hiburan dan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Hal itu disebabkan karena cerita dalam dongeng banyak yang melukiskan sebuah sindiran dan kebenaran berisikan pelajaran moral. Kekayaan budaya Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan pakaian, rumah, makanan, bahasa, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh suku di Indonesia antara lain ada Jawa, Sunda, Batak, Bali, Bugis, Asmat, dan banyak lagi yang lainnya. Setiap suku memiliki keunikan, tradisi, bahasa, dan adat istiadatnya tersendiri. Ada 3 suku di Indonesia yang akan kita bahas di sini, yaitu suku Bali, suku Asmat, dan suku Jawa. Suku Bali adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Bali, yang sebagian besar masyarakatnya menganut ajaran agama Hindu. Masyarakat suku Bali terkenal dengan kesenian serta kebudayaan berupa seni tari dan upacara keagamaan yang menjadi tarik bagi wisatawan. Gerakan tari Bali terdiri dari berbagai macam gerakan yang abstrak dan indah. Gerakan dasar tari Bali antara lain agem, angsel, ngumbang, hiles, ngeseh, dan dilengkapi dengan gerakan mata atau nyeledet yang menjadi ciri khas dari tarian Bali. Babi guling merupakan bagian dari kekayaan kuliner di Bali yang kompleks mencerminkan pengaruh dari berbagai rempah-rempah, sayuran, daging, dan ikan. Biasanya disajikan dengan nasi, lawar, dan pelengkap lainnya. Hidangan ini juga merupakan peristiwa budaya dan sosial yang penting di Bali. Merah putih bendera di tiangnya berkibaran di langit terang kelam ni kelambang jiwa rakyat Indonesia.
Tarian Gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Ciri khas utama dari Gambyong selain pandangan matanya, gerakan tangannya juga dengan memandang jari-jari tangan juga merupakan hal yang sangat dominan pada tarian ini. Nasi pecel merupakan makanan khas suku Jawa yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan sudah ada sejak abad ke-9 Masehi. Nasi pecel adalah makanan yang terdiri dari sayur rebus seperti bayam, toge, kol, timun, dan dilengkapi dengan lauk pauk serta peyek yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Gundul-gundul pacucuk gelengan, nyunggi-nyunggi wakukuk gembelengan, wakung glimpang segane dadi saratan, wakung glimpang segane dadi saratan. Salah satu tarian yang banyak dikenal dari daerah Papua atau suku Asmat yaitu adalah tari Sajojo, yang artinya menggambarkan semangat melestarikan serta gotong royong dalam masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, tari Sajojo masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga saat ini. Salah satu makanan khas suku Asmat adalah papeda atau bubur sagu. Papeda merupakan sumber karbohidrat yang baik sehingga dapat membantu meningkatkan energi tubuh. Manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Apa saja manfaat keberagaman budaya? Manfaat keragaman budaya dapat meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati antar masyarakat. Dengan adanya budaya yang berbeda, masyarakat dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan, serta memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan sosial. Manfaat keberagaman kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata antara lain menarik banyaknya wisatawan, karena masing-masing wilayah memiliki budaya yang unik dan menarik. Apalagi jika keunikan budaya tersebut berpadu dengan panorama alam yang indah, seperti tari kecak di beberapa objek wisata, misalnya di Uluwatu. Selain itu, manfaat keberagaman budaya di Indonesia dalam bidang pariwisata lainnya adalah menambah devisa negara. Keragaman budaya memberikan anak-anak pemahaman yang lebih luas tentang dunia, meningkatkan toleransi dan memperkaya persepsi mereka. Dengan demikian, anak-anak penerus bangsa akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat yang semakin multikultural.
Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memuja.